Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Bangkit berdiri bersama-sama, kita membacakan pengakuan iman Gereja Sidang Jemaat Allah. Pengakuan iman, kami percaya bahwa satu, Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan dan tanpa salah, satu-satunya kaidah yang mutlak dan berwenang bagi iman dan perilaku manusia. Dua, Allah adalah Esa, hadir secara kekal dalam tiga oknum, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Tiga, Tuhan Yesus Kristus. A, ilahi adanya. B, lahir dari seorang anak darah. C, hidup tanpa dosa. D, melakukan mujizat-mujizat. E, menebus manusia yang berdosa melalui kematiannya. F, bangkit secara badani. G, naik ke surga dan dimuliakan di sebelah kanan Allah Bapa. H, akan datang kembali ke bumi dalam kuasa dan kemuliaan untuk memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. 4, oleh pelanggaran satu orang, Adam, dosa telah masuk ke dalam dunia dan maut oleh sebab dosa. Demikianlah maut telah menimpa semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. 5, keampunan dan penyucian dari dosa hanyalah melalui pertobatan dan iman kepada kuasa penyucian darah Kristus. 6, pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus mutlak perlu bagi keselamatan seseorang. 7, karya penebusan Kristus di atas salib menyediakan kesembuhan bagi tubuh manusia melalui doa dan iman. 8, pengudusan dikerjakan oleh Roh Kudus yang mendiami orang percaya. 9, baptisan Roh Kudus menurut Kisah Para Rasul 2 ayat 4 dikaruniakan kepada orang beriman yang memohon kepada Allah. 10, pengangkatan gereja pada waktu kedatangan Kristus di awan-awan merupakan pengharapan yang bahagia bagi orang-orang percaya. 11, kebangkitan tubuh bagi orang-orang percaya maupun yang tidak percaya. Yang pertama untuk menerima hidup yang kekal dan yang kedua untuk menerima hukuman yang kekal. Visi, menjadi gereja yang sehat, kuat, dan relevan. Misi, gereja yang memfasilitasi penyehatan, penguatan jemaat, pengerja, dan hamba Tuhan. Silakan duduk kembali. Mari siapkan hati kita. Kita mau mengangkat setiap pujian, penyembahan kita dengan segenap hati, dengan rasa syukur buat segala hal yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita, terutama pengorbanannya yang besar, yang luar biasa, karena Dia begitu mengasihi dan mempedulikan setiap kita umat manusia. Haleluya, haleluya, haleluya.
agungkan dan tinggikan Engkau karena kasih-Mu yang luar biasa atas hidup kami. Hari ini Tuhan, kami membuka hati kami untuk menyembah dan meninggikan Engkau. Layakkan kami semua yang ada di ruangan ini. Kami siap mendapat berkat dari-Mu. Biarlah di antara kami tidak ada yang lewat, semua boleh menikmati Tuhan jamahan-Mu pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Mari bangkit berdiri sekali lagi dengan sukacita. Kita mau mengangkat setiap pujian kita karena Tuhan Yesus, Tuhan yang baik yang ada di tengah-tengah kita. Amin.
kekal, Bapa yang luar biasa, Bapa yang sangat kami kasih dan cintai, Bapa yang kami rindukan setiap saat. Dan hari ini hadir bersama-sama dengan kami. Kami sudah menyembah Engkau, kami sudah meninggikan Engkau, kami sudah membesarkan nama-Mu, kami sudah menikmati hadirat. Hari ini kami belajar untuk menundukkan hati kami dan mentaati setiap perkataan-Mu. Berfirmanlah Engkau Roh Kudus. Kami siap mendengar, kami siap merenungkan, dan kami siap melakukannya. Ini kami, jamaah dan berkat-Mu di atas kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Shalom. Oke. Di ibadah yang kedua tadi saya juga berbicara tentang jujur, karena bulan April ini tema sepanjang bulan ini bicara tentang jujur atau kejujuran. Ini adalah salah satu dari value, salah satu value dari gereja kita. Kemarin value yang pertama atau bagian dari value kerja atau kerjakan rajin, jadi jujur, cinta Tuhan. Jadi kalau saudara hari ini bicara tentang kejujuran, ini adalah value yang harus kita hidupi, saudara. Ini bukan hanya ada di dalam terekam di dalam pikiran kita, tapi ini menjadi bagian dari hal yang harus kita hidupi bersama-sama di dalam hidup kita dimanapun saudara berada. Baik di kampus saudara, di tempat kerja saudara, tempat usaha saudara, toko saudara. Jujur ini penting dan sangat amat penting. Kata jujur itu saudara-saudaraku dalam bahasa Batak itu margabus, bukan gabus. Margabus. Yang kedua mangoto-otoi. Bahasa Arabnya itu susah ngejanya. Mangoto-otoi. Mangoto-otoi doh gitu kan. Margabus doh. Itu bohong kamu nih. Bolak-balik bohong, mangoto-otoi. Saudara-saudara, kenapa bisa bahasa Batak mulutnya keluarnya? Oke. Sebelum ada beberapa penelitian, mungkin bisa di sini ada beberapa yang lampu yang kosong. Ada beberapa penelitian, saudara bisa lihat. Pada tahun 2008 ada dari New York Magazine menerbitkan sebuah artikel tentang riset anak dan bohong. Dalam riset tersebut, sekelompok anak dikumpulkan dan dibacakan buku cerita tentang seorang anak kecil yang dimakan oleh serigala karena ia telah berbohong. Jadi setiap hari dibacakan kepada anak-anak yang sedang diriset ini, apa nanti akibatnya kalau anak ini dibacakan tentang cerita seorang anak kecil yang dimakan serigala karena dia telah berbohong. Hasil dari riset ini saudara-saudara, anak tersebut tetap berbohong dengan tingkat kebohongan yang sama sebelum riset ini diadakan kepada mereka. Tetap berbohong walaupun seorang anak sudah diceritakan berulang-ulang akibat dari berbohong, yaitu dimakan serigala. Tapi hasilnya anak-anak yang di dalam riset itu tetap berbohong. Dalam parameter mereka tetap bohong, tingkat kebohongannya sama sebelum mereka dibacakan cerita tentang seorang anak yang dimakan serigala ini. Kemudian saudara-saudaraku, dibuat lagi riset yang kedua. Riset yang kedua ini sekarang dibacakan cerita yang berbeda, yaitu ceritanya tentang kisah Joshua Sinton dengan pohon ceri. Dalam kisah tersebut, Josh datang kepada ayahnya dan mengaku bahwa ia telah menebang pohon ceri kesayangan ayahnya. Mendengar pengakuan dari George, saudara, ayahnya berkata, "Nak, mendengarmu berkata jujur,
daripada berbohong itu lebih baik dibanding jika ayah punya ribuan pohon ceri. Dikatakan begitu. Hasilnya setelah dibacakan berulang-ulang tentang George dan pohon ceri, di mana George ketika menebang pohon ceri, kesenangan, kebanggaan oleh ayahnya, tapi George ini mengaku jujur bahwa dialah yang menebang. Hasilnya, saudara-saudaraku, anak-anak yang mengalami pembacaan yang terus-menerus tentang George dan pohon ceri, George yang jujur, hasilnya 43% anak-anak itu mampu mengatasi apa? Mengurangi kebohongan. Kesimpulan yang mereka dapatkan dalam riset itu, saudara-saudara, ancaman hukuman terhadap kebohongan hanya mengajarkan anak-anak itu untuk belajar bagaimana berbohong dengan cara yang baik supaya apa? Tidak dihukum. Waktu mereka dibacakan berulang-ulang cerita tentang anak yang dimakan serigala karena berbohong, rupanya hasilnya adalah malah membangkitkan ide dari anak itu bagaimana cara berbohong dengan baik supaya terhindar dari ancaman dimakan serigala. Jadi dikatakan, ketika anak-anak belajar betapa berharganya kejujuran, kebohongan mereka jadi berkurang. Dengarin, ini riset yang luar biasa, saudara. Oleh sebab itu di ibadah 1 saya katakan, saudara-saudaraku, harus saudara tahu bahwa dosa, bentuk dosa yang pertama ada di bumi dalam sejarah Alkitab adalah ketidakjujuran. Ketika iblis masuk ke dalam Taman Eden, berjumpa dengan Hawa dan Adam, iblis itu mengutarakan niatnya dengan cara berbohong. Dan yang paling luar biasa dampaknya, betapa rusaknya dampak dari kebohongan ini. Ketika Adam dan Hawa terperdaya, Alkitab katakan, dari kebohongan iblis, maka Adam dan Hawa ketika memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat yang ada di taman itu, dikatakan untuk menutupi kebohongan mereka, maka hasilnya membohongi Tuhan. Mereka tidak jujur sama Tuhan. Ketika Tuhan berkata, kemarin tadi ayatnya saya baca di ibadah pertama, ketika Tuhan datang ke Taman Eden, mereka, dia katakan, di mana orang-orangnya? Maksudnya Adam dan Hawa. Ketika Adam dan Hawa mendengar langkahnya Tuhan, dikatakan di Kejadian pasal 3, maka mereka takut. Tapi bukan hanya itu, saudara. Waktu ditanya, mengapa kamu bersembunyi? Mengapa kamu takut? Laki-laki, yaitu Adam, berkata, kami sudah makan buah pohon itu, dan yang memberikan adalah perempuan yang kau berikan kepadaku. Perempuan ini juga ngomong sama, dia menutupi kesalahannya, menutupi dosanya dengan kebohongan yang sama. Hawa ngomong, bukan saya, tapi iblis inilah yang memberitahukannya. Artinya, saudara-saudaraku, dengar ini, bentuk dosa yang pertama masuk ke dalam dunia itu adalah ketidakjujuran atau kebohongan. Jadi saudara pahami. Jadi dosa ketidakjujuran itu sangat amat tua. Dan yang pertama merusak gambar Allah di dalam diri manusia adalah dosa ketidakjujuran. Sekali lagi, yang merusak gambar Allah ketika Allah menciptakan manusia seturut, segambar dan seturut Allah, dikatakan adalah dosa ketidakjujuran. Oleh sebab itu saya katakan, saudara-saudaraku, setelah Adam dan Hawa memakan buah karena kebohongan dari iblis,
1 Yohanes pasal 5 ayat 19 dikatakan, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada dalam kuasa si jahat. Jadi saudara-saudaraku, dosa ketidakjujuran, dosa kebohongan ketika masuk ke dalam dunia membuat dunia di bawah kekuasaan si iblis. Itu artinya semua yang ada di bumi ini karena di bawah kekuasaannya si iblis, dikatakan kuasa si jahat. Jadi cara menjatuhkan manusia, cara menghancurkan manusia, cara merusak gambar Allah yang ada di dalam diri manusia, tidak ada cara yang lain. Dia melakukan cara yang sama di Taman Eden, yaitu dengan cara kebohongan, ketidakjujuran. Betapa berbahayanya, saudara-saudara. Saya mengatakan begini, saudara-saudaraku. Ketika dosa, ketidakjujuran, kebohongan, dusta itu menguasai dunia, maka dikatakan bapa penguasa dunia ini adalah pembohong. Nanti saya bacakan beberapa ayat buat saudara. Saya hanya memberikan beberapa pendahuluan supaya saudara tahu betapa berbahayanya dosa ketidakjujuran ini. Artinya kalau si iblis, si jahat itu mengatakan kebohongan, mengatakan dusta, memang itu karakternya. Tapi lihat di ayat 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat 19 bagian A. Kita dikatakan tahu bahwa kita berasal dari Allah. Artinya karakter kita, DNA kita setelah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sebenarnya bukanlah karakter yang berbohong, saudara-saudaraku. DNA kita itu asalnya nggak bisa berbohong harusnya. Karena Bapa kita di sorga, bukan Bapa kita di dunia atau Bapa kita iblis. Memang Yohanes mengatakan Bapa dari segala pembohong itu adalah setan, iblis. Kan Bapak kita bukan iblis. Jadi harusnya merasa anehlah kita kalau nilai kita yang kita anut ketidakjujuran, kebohongan dan dusta. Karena kita bukan berasal, bukan Bapak kita, bukanlah si jahat. Pertanyaannya, coba jujur tanya temanmu, sekarang bapakmu siapa? Bapakku mau udah almarhum. Saudara-saudara, kalau bapaknya setan, maka dia akan melakukan keinginan bapaknya, yaitu apa? Bohong, dusta, dan tidak jujur. Jadi saudara-saudara, lihat nih, cara iblis sampai sekarang itu berlaku. Jadi siasatnya itu nggak berbeda dari saat zaman Adam. Coba contoh, sekarang dia menguasai dunia ini. Saudara-saudara lihat, dunia mengatakan perempuan yang cantik itu adalah seperti ini, setuju tidak? Dunia, iklan-iklan, jangan bohong. Ya gitu. Laki-laki, benarkah dia cantik? Walau di depan istri takut gak dimasakin nasi. Dunia mengatakan bahwa yang cantik itu seperti ini. Tapi ini kebohongan, saudara-saudaraku. Akhirnya dunia mengaku kalau yang cantik seperti ini, lihat yang di sampingmu istrimu. Oh berarti istriku gak cantik dong. Udah gak cantik, peot lagi. Karena dunia mengatakan yang cantik seperti. Akhirnya dunia, manusia, perempuan berani bayar harga jutaan dolar, ratusan dolar, ribuan dolar supaya mereka jadi seperti ini. Karena dunia mengatakan yang cantik itu seperti ini. Suaminya kerja keras supaya istrinya dibuat seperti ini. Malah nggak jadi seperti ini. Lebih parah, lebih jelek. Karena salah operasi. Sorry, no. Tapi ini sedang beredar, saudara-saudaraku. Akhirnya saudara bandingkan dengan istri kita. Oh iya ya.
berarti memang istri saya kategorinya nggak cantik. Karena dunia mengatakan yang cantik. Padahal Amsal mengatakan, menurut Amsal kecantikan itu dari dalam, nggak fisik. Karena usia kita akan memakan semua. Dulu kita kenceng gitu kan, tarik supaya kencang terus, supaya dia gini, tarik sini, akhirnya disanggul di sini, karena ditarik terus supaya kenceng. Kenapa? Karena pendapat dunia. Salahnya itu dari pendapat kita. Padahal ini cara dunia, cara iblis untuk membuat kita, mengecoh kita. Yang cantik itu fisik, bukan hati. Yang kedua, pria yang ganteng itu seperti ini. Saya sih ada sedikit berarti ganteng, ada brewoknya. Kebagian gantengnya. Maka hari ini pagi ini saya nggak pakai dasi, supaya sesuai dengan yang ganteng. Ada kebagian dua. Sisirnya mah udahlah lewat saya mah. Hidungnya apalagi Tuhan tolong. Udahlah. Artinya bagi istri saya nih waktu dibandingkan dia mengatakan ini yang ganteng loh. Dia lihat, suami gua kayak kuda kepang, perutnya begini, undel-undel. Akhirnya saudara-saudaraku, apa yang mau dilihat? Dia bandingkan, oh iya ya, gua tidur selama ini bukan sama pria yang ganteng. Rupanya pembantu gua tidur sama dia. Karena beda dulu. So, ibu, lihat. Kalau lihat ini, bapak ganteng nggak? Nggak ganteng, jangan dijawab, aku aja. Ibu Tina, lihat si Koko ganteng nggak? Nggak ganteng. Nanti daripada diomongin ganteng pura-pura. Ibu, Koko ganteng nggak? Nggak ganteng. Kalau udah begini nih, Ibu, Pak Budi ganteng nggak? Nggak ganteng ya. Kita lewat semua. Nggak ada yang ganteng kita. Karena dunia sedang mengajarkan kebohongan. Padahal saudara-saudaraku lihat, yang cantik itu dalam, saudara catat saja, saya nggak punya waktu karena banyak slide-nya. Amsal pasal 31 ayat 10 sampai 31. Amsal mengatakan kriteria yang cantik itu ini. Dia katakan, padahal kriteria yang ganteng menurut Alkitab, saudara bisa baca dari kitab Ayub pasal 1 ayat 1. Orang yang ganteng itu dikatakan suka berdoa. Loh, beda, jauh jomplang dari. Apa hubungannya? Dunia mengatakan yang ganteng fisik, tapi Alkitab mengatakan yang ganteng itu pria yang suka berdoa. Di Ayub 1 ayat 1 dikatakan pria yang ganteng itu saleh hidupnya, benar hidupnya. Di Ayub pasal 1 ayat 1 mengatakan pria yang ganteng itu jujur hidupnya, menjauhi kejahatan. Itu pria ganteng juga. Nggak ada mencampur adukan dengan fisik. Karena setampan apapun kita, secantik apapun kita, usia akan mamah-mamah. Lama-lama kita giginya sudah ompong semua. Ketika berdoa Tuhan, blak jatuh gigi palsunya, dia cari. Belum dia lupa, belum amin, dia cari. Semua begitu, nggak ada lagi. Kita secantik apapun kita, suatu saat akan ya jelek gitu ya. Tapi dunia sedang memberikan kebohongan. Oleh sebab itu dikatakan saudara-saudaraku, kita harus sadar ini. Kita ini bukan anak dari si pembohong, bapak si pendusta. Bapak kita bukan si pendusta. Alkitab mengatakan saudara-saudaraku, bagian ayat kita tahu bahwa kita ini berasal dari Allah. Artinya kita, bapak kita di surga. Karakter kita karakter surga. Nilai kita nilai surga. Hati kita hati surga. Beda saudara-saudaraku. Tapi si jahat mengatakan nilainya ketidakjujuran, pikirannya kebohongan,
hatinya dusta. Artinya gereja seharusnya menjadi aneh kalau nilainya yang dianut di kantor itu ketidakjujuran, kebohongan. Dagang, timbangannya dikerjain, ditambah-tambahin, dan lain sebagainya demi keuntungan, saudaraku. Saya katakan dari Allah. Bapa kita bukan iblis, saudara-saudara. Artinya Bapa kita adalah Bapa di surga. Tuhan kita adalah Yesus Kristus. Seharusnya dusta, kebohongan, ketidakjujuran bukanlah karakter kita. Amin. Aminnya kecil ya. Sekali lagi saya mau katakan, seharusnya karena Bapa kita bukanlah Bapa pembohong, penguasa dunia ini, artinya dusta, kebohongan, ketidakjujuran bukanlah karakter kita. Amin. Amin. Betul, saudaraku. Kalau begitu pakainya di apa arti kejujuran? Menurut secara umum kejujuran itu, saudara, hatinya lurus. Itu secara umum, siapapun, agama apapun. Tidak berbohong, berkata apa adanya. Tidak curang atau mengikuti aturan yang berlaku. Yang ketiga dikatakan tulus ikhlas, tidak munafik, tidak bermuka dua. Arti kejujuran menurut Alkitab, saudara-saudaraku, ia sama dengan iya, tidak sama dengan tidak. Tidak boleh ia ditambahkan, tidak boleh tidak dikurangi, atau sebaliknya. Tidak boleh dilebih-lebihkan, juga tidak boleh dikurangi. Itu menurut Alkitab, kata jujur. Saudara bisa lihat Matius pasal 5 ayat 37. Jika ia, ini khotbah Tuhan Yesus, bagian dari khotbah Tuhan Yesus. Artinya ini yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ini yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dari mulutnya sendiri ketika dia mengajar di bukit. Jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Sederhana sekali. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih iya ditambahkan, lebih tidak dikurangi, itu berasal dari jahat. Kalau timbangannya dikurangi, padahal harus jadi 1 kilo, tapi dikurangi, itu dari si jahat. Itu bukan jujur. Walaupun hanya 1 ons. Tapi menurut saya, saudara-saudara, pandangan saya, kejujuran itu adalah identitas kita sebagai orang percaya. Kejujuran itu identitas saudara sebagai orang Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus. Itulah sebabnya saya katakan, saudara-saudaraku, sama seperti ayat itu. Oleh sebab itu, saudara, saya mengatakan kejujuran itu bukan hanya berhubungan dengan nilai moralitas yang baik yang kita tampilkan, tetapi bagi saya lebih daripada itu. Bagi saya kejujuran itu adalah identitas saya, identitas saudara sebagai umat Tuhan. Baca Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-44. Dikatakan iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Tadi kita sudah bacakan. Sejak semula itu artinya di dalam Kejadian pasal yang ke-3. Dan tidak hidup di dalam kebenaran. Iblis itu tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Artinya semua di dalam iblis itu ketidakbenaran. Di dalam iblis itu semua dosa. Di dalam iblis itu semua kebohongan. Dikatakan, apabila ia berkata dusta, ia berkata atas dirinya, atas kehendaknya sendiri. Nggak ada yang mendorong, karena dia sendiri yang mendorong manusia untuk berdusta. Dia bapa pendusta. Sebab ia adalah bapa pendusta dan bapa segala dusta. Artinya kalau saudara mengakui bahwa
Yesus itu Tuhan kita, Allah itu Bapa kita, saudara-saudaraku. Artinya identitas saudara harus sama seperti yang kita akui sebagai Bapa kita. Kalau Bapa kita akui adalah iblis, maka benarlah sebenarnya karakter kita bohong, tidak jujur, dan dusta. Saya berharap saudara-saudara memahami pemahaman ini. Yohanes mengatakan kejujuran adalah identitas, kayak KTP gitu. Tanda seorang sebagai anak Tuhan. Sebaliknya ketidakjujuran, kebohongan atau dusta adalah tanda seorang anak iblis. Orang itu akan melakukan keinginan iblis. Orang itu menjadikan bapaknya iblis. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata dalam Matius, jika iya, hendaklah engkau katakan. Kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih dari itu, pada itu berasal dari si bapa pendusta. Saya masuk. Tadi nggak sempat di bagian yang akhir. Ibadah kedua ada waktu sangat singkat. Dosa ketidakjujuran sangat berbahaya. Ayo ngomong dalam diri. Ayo. Dosa ketidakjujuran sangat berbahaya. 1, 2, 3. Dosa ketidakjujuran sangat berbahaya. 1, 2, 3. Dosa ketidakjujuran sangat berbahaya. Apa makanya dibahayai? Alkitab memberi salah satu contoh. Suami istri Ananias dan Safira. Ananias dan Safira ini bukan dosa yang lain. Bukan dosa karena nggak bayar persepuluhan. Bukan dosa karena berzina. Tapi yang dia lakukan adalah dosa kebohongan. Ketika Ananias dan Safira jual rumahnya, jual tanahnya, hasilnya harusnya 100.000, dikasih kepada para rasul itu 90.000. Petrus sebagai juru kata, dia kata ke pemimpin, dia ngomong, seandainya kamu nggak kasih semua pun, waktu kamu jual rumah itu milik kamu, kenapa kamu bersepakat berbohong? Ada kata bohong. Saudara, akibatnya suami istri mati seketika. Gak perlu lama, gak sempat pulang ke rumah, saudara, tidur dulu, mandi dulu, sebelum dikafanin, mandi dulu dia, supaya bersih daripada dimandiin orang lain. Tidak, mati dikatakan seketika itu. Betapa berbahayanya dosa ketidakjujuran. Kisah para rasul sudah bisa lihat, pasal 5 ayat 1 sampai 10. Yang kedua, saudara, bahaya dari ketidakjujuran ini yang sempat dicatatkan dalam Alkitab sebagai pengingat bagi kita adalah tentang Yakub. Ketika dia membohongi ayahnya, dia mengatakan, "Papa aku ini Esau." Yakub saat membohongi ayahnya Ishak. Mengapa Yakub berbohong? Pandangan saya begini. Karena Yakub berpikir dengan menipu, dengan membohongi ayahnya, membohongi kakaknya Esau, dia bisa cepat sukses. Banyak kita yang kerja di perusahaan, saudara, mau tidak mau kita berbohong karena nilainya. Perusahaan kamu jangan ngomong benar-benar ya, bohong dikit. Karena dunia menganggap kejujuran itu bahaya. Kejujuran itu menghancurkan. Padahal yang Alkitab catat, yang benar, ketidakjujuran itu lah yang berbahaya. Yakub berpikir dengan tidak jujur, dia bisa secara singkat mendapatkan kesuksesan, singkat mendapatkan berkat, secara singkat mendapatkan menjadi seorang yang kaya. Akibatnya saudara-saudaraku tahu, kebohongan yang dilakukan oleh Yakub membuat dia ini dibunuh Esau. Yakub melarikan diri dari rumah dan dihantui rasa bersalah itu puluhan tahun. Dia bawa dalam pelarian. Yakub mulai sadar saat dia berjumpa dengan Allah. Disadarkan bahwa berbohong
bahwa tidak jujur adalah tindakan yang amat salah dan sangat serius, sehingga dia belajar hidup kembali dengan kejujuran. Itulah sebabnya dosa dusta itu menjadi salah satu yang dilarang oleh Tuhan dalam hukum Taurat yang ke-9. Jangan bersaksi dusta. Dari awal, karena apa? Karena dia tahu, Musa tahu, Tuhan tahu, salah satu yang merusak gambar Allah, bentuk dosa ketidakjujuran. Hadir dalam dunia adalah bentuk ketidakjujuran. Adam dan Hawa gagal karena dosa ketidakjujuran. Dosa dusta itu merusak hubungan dengan suami istri, merusak hubungan dengan anak dan orang tua, merusak hubungan pertemanan dan persahabatan, merusak hubungan manusia dengan Tuhan, merusak hubungan kita, ibadah kita dengan Tuhan. Adam dan Hawa dirusak hubungannya yang begitu intim dengan Tuhan, begitu melekat, begitu sangat amat dekat dan pribadi. Adam dan Hawa dengan Tuhan dirusak oleh bentuk dosa ketidakjujuran. Paulus mengatakan juga dengan berkata, buanglah di Efesus, mudah-mudahan saya di Efesus pasal yang keempat ayat 25, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Keuntungan, singkat saja karena saya sudah mau habis. Keuntungan orang jujur. Orang jujur pasti mendapatkan pertolongan Tuhan. Amin. Pasti mendapatkan. Gak salah kok gue. Masih 10 menit. Saya udah buru-buru kayak dikejarin ini. Orang jujur mendapatkan pertolongan Tuhan. Amsal 2 ayat 7 dikatakan, iya, kata iya itu Tuhan menyediakan pertolongan bagi siapa? Orang jujur. Siapa yang mau main partai-partai? Di partai nggak ada yang jujur, karena nilainya memang nggak sih. Oleh sebab itu saya berdoa, saudara, orang-orang Kristen, orang-orang terang itu ada di anggota-anggota dewan itu, supaya mereka yang memberi teladan bagaimana caranya jujur. Karena di sana itu nggak bisa. Cara jujur itu seperti apa sih? Nggak ada yang tahu. Biarkan bangkit orang-orang Kristen, orang-orang terang itu di tempat-tempat pemerintahan, kantor-kantor, supaya dia menjadi terang. Memang rusaknya setelah dia ada di sana, dia jadi busuk, saudara. Itu salahnya orang Kristen itu di mana-mana begitu. Dia ditempatkan Tuhan seharusnya jadi terang, sebagai lilin-lilin kecil di tengah-tengah kegelapan. Orang itu kan diubah, kan itu bapak pembohong itu menguasai bumi ini. Jadi si pembohong itu menguasai semua area bisnis, area pemerintahan, area politik, area hukum dikatakan, area pendidikan, area apapun area, semua dirusak oleh bapak pembohong karena dia penguasa. Seharusnya datanglah lilin-lilin kecil kepada tempat-tempat yang saya katakan itu menjadi terang dan mengatakan, ini loh, terang itu sesungguhnya. Ketika diajak korupsi, dia nggak korupsi. Ketika diajak berbohong, dia nggak berbohong. Dengar ini, kalau mau berhasil, mulailah dari kejujuran. Amin. Amin. Jangan tidur saja, belum tidur. Keuntungan orang yang jujur yang kedua adalah orang jujur itu doanya dijawab Tuhan. Amin. Siapa yang belum dijawab Tuhan doanya? Jangan angkat tangan, pasti semua. Daripada susah saya menghitungnya. Sekali lagi, orang jujur itu doanya dijawab Tuhan. Amin. Ngomong sama dia, hey, jujur lu ya, supaya doa lu dijawab sama Tuhan. Amsal 15 ayat 8. Korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan. Persembahan maksudnya. Persembahan orang fasik. Perbuatan baik orang fasik. Amal orang fasik. Sedekah orang fasik itu kekejian bagi Tuhan. Puasa orang fasik itu kekejian bagi Tuhan. Tetapi doa orang jujur, apa dikatakan? Dikenannya.
Kalau sudah doa kita berkenan sama Tuhan, pasti dijawab. Yang ketiga, orang jujur itu diberkati oleh Tuhan. Amin. Kalau begitu pakainya di rumus diberkati, ditolong oleh Tuhan, sangat sederhana. Apa? Jujur. Betul, saudara. Kita yang buat jadi ribet, jelimet. Akhirnya kita nggak melakukan karena kita buat jelimet. Padahal jelas dikatakan orang jujur diberkati, orang jujur dijawab doanya, orang jujur ditolong oleh Tuhan. Clear and clear. Sederhana. Jangan buat susah. Amsal 11 ayat 11. Berkat orang jujur apa? Memperkenankan kota, tetapi memperkembangkan kota. Tetapi mulut orang fasik apa? Meruntuhkan. Jadi lihat, selalu jujur itu dipertentangkan dengan apa? Fasik. Orang jujur itu dikatakan waktu tidur diberkati oleh Tuhan. Sederhana, saudara-saudara. Jangan buat ribet. Pertanyaannya adalah, benarkah kita orang yang dikategorikan jujur oleh Tuhan? Coba lihat muka-muka yang jujur seperti apa sih? Muka-muka lapar sih taunya. Kita bisa bohongi rasa lapar kita, tapi kita nggak bisa bohongi bentuk badan kita. Kalau besar tetap besar. Tapi saya mau katakan kepada saudara, memang benar keuntungan dari orang jujur itu luar biasa. Ditolong oleh Tuhan, doanya dijawab oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Bukankah tiga ini yang menjadi isi dari semua doa kita yang kita lakukan tiap hari? Dan Tuhan katakan, lu ngapain banyak doain, tapi lu gak jujur. Bagaimana gue mau memberkati lu? Kita ngomong, Tuhan, dengarkan doa saya. Dia puasa, dia jerit-jerit, teriak-teriak. Kaki jadi tangan, tangan jadi kaki. Dia ngomong, lu ngapain teriak-teriak? Jujur aja lu. Gua berkati. Selesai. Tuhan, dengarkan doaku. Ngapain lu teriak-teriak? Ya, jujur aja lu. Gua dengar doa lu. Selesai. Tuhan, supaya tolong. Ya ngapain lu teriak-teriak? Kayak telinga gua budak. Udah jujur aja. Gua tolong lu. Habis selesai. Sederhana. Konsep Alkitab memang sederhana. Tapi dunia membuatnya jadi ribet. Jadi sangat tidak sederhana. Susah memahaminya. Saudara mau diberkati? Kecil sekali. Saudara mau diberkati? Amin. Jujurlah. Saudara mau ditolong? Amin. Jujurlah. Saudara mau mendapatkan perkenanan Tuhan? Amin. Jujurlah. Saudara mau doanya dijawab? Amin. Jujurlah. Selesai. Mari kita berdoa. Engkau yang sakit hari ini, seperti di ibadah yang pertama kami lakukan, hari ini juga kami akan lakukan. Kalau engkau sedang sakit hari ini, Alkitab katakan 2-3 orang berkumpul, memanggil nama, meminta di dalam nama Yesus, maka Tuhan akan menyatakan kuasa. Kita lebih daripada 10 orang. Persyaratan dari Tuhan cukup. Kita punya Tuhan yang sama di dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu, bolehkah engkau mengangkat tanganmu, kami berdoa dan persembahkan kepada-Mu. Saudara tahu, kemarin tadi pagi kami berdoa kepada Ibu Sandra, karena beliau tiba-tiba karena gulanya naik,
sangat tinggi. Dokter mengatakan kalau tidak turun, maka penglihatannya bisa padam. Sekarang gejala stroke. Bicaranya sudah tidak sejelas seperti yang dulu. Kalau saudara lihat, KBP tidak bersama dengan pengurus gereja ini, karena papanya juga sedang masuk dalam rumah sakit. Setelah cuci darah, tiba-tiba drop kesehatannya. Dan kami juga sudah berdoa ibadah raya pertama, karena janji Tuhan kita sangat hidup dan yakin. Hari ini kalau engkau ada, angkat tanganmu. Peganglah di tempat di mana sakit. Hari ini kami bersepakat bersama-sama. Kita bersepakat bersama-sama di dalam nama Tuhan. Hamba berdoa, ketik setiap tangan yang terangkat dan sedang mencamat bagian tubuh yang sedang sakit. Hari ini kami bersepakat meminta bersama-sama, menyatukan iman kami di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus, sembuhlah engkau. Hidupi janji Tuhan. Sembuhlah engkau. Sembuhlah engkau. Sembuhlah engkau. Kembali kami berdoa untuk Ibu Sam. Kembali kami berdoa untuk papanya Kobe. Kami bersepakat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus, Ibu Santi sembuhlah. Bapak Kopepen sembuhlah engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhlah engkau. Kami mengucap syukur Tuhan. Oh, kami mengucap syukur. Kami bersyukur untuk pertolongan-Mu buat mereka, untuk kesembuhan-Mu, untuk pemulihan-Mu, untuk mujizat-Mu. Haleluya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Peganglah tangan guru setiap hari, tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu, tanpa Roh-Mu.
rasa syukur, bangga kami kepada Tuhan yang telah memelihara, memberkati hidup kami. Hamba berdoa setiap persembahan ini menyenangkan hatimu dan melimpahi berkat-berkat Tuhan di atas hidup kami. Berkatilah bisnis mereka, berkati toko mereka, berkati usaha mereka, berkati studi mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati rencana-rencana mereka, berkati pelayanan kami. Sepanjang minggu kami taruh hidup kami, rencana kami ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk Jumat Agung. Di hari Jumat jam 8 depan kami bisa bersama-sama berkumpul di tempat ini kembali, mengenang betapa luar biasanya pengorbananmu bagi kami. Kami datang sebagai rasa syukur, bangga, ucapan terima kasih dan penghormatan kepada Engkau. Kami datang di hari Jumat ini. Pasca memang beberapa hari di Bandung ini selalu hujan, cuaca tidak menentu. Kadang pagi hujan, kadang siang hujan, kadang sepanjang hari hujan. Kami berdoa Tuhan, biarkan hari Minggu, hari Jumat dan hari Minggu, sepanjang hari cerah, sepanjang hari baik, sepanjang hari luar biasa, sehingga kami bersuka cita datang ke rumah Tuhan, baik di Jumat Agung dan di hari Paskah. Dan hari ini kami pulang menikmati berkat. Saudara-saudara yang kekasih, angkatlah tanganmu di hadapan Tuhan. Jangan takut, jangan bimbang, jangan khawatir, apalagi ragu, karena Tuhan di pihakmu. Dia selalu berjalan di depanmu. Dan bahkan dia berjanji sekalipun engkau ada di lembah bayang-bayang kematian sekalipun, tidak pernah meninggalkan engkau. Pulanglah dengan kekuatan Tuhan, pulanglah dengan berkat Tuhan, pulanglah dengan mujizat Tuhan, pulanglah dengan tangan Tuhan terus menyertai engkau dan ada di atas kepalamu, supaya engkau seperti Yusuf. Apapun yang kau kerjakan, apapun yang kau lakukan, dibuat Tuhan berhasil. Pulanglah, bawalah berkat dari Allah Bapa kita, kasih sayang dari Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus menaungi hidupmu dan hidup saya hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita katakan sama-sama. Amin. Berkati saudara. Shalom.